Baik, sudah semua ya. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar belajar kita pada hari ini lancar, mari kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin doanya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil ihsan midina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak. Sebentar, saya kira. Iya Pak. Siap. Mungkin tadi pakai dua, kalau dua-duanya lagi on bootingnya itu interferensi kayak tadi itu story. Oh iya Pak. Salah satunya dimatikan atau ya, kalau dijauhkan pasti nggak bisa direkam. Jadi jangan sampai dua-duanya aktif booting. Baik Pak. Baik Pak. Saya lanjut Pak ya. Baik anak-anak, jika ibu mengatakan apa kabarnya hari ini, seperti biasa kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, good. Biarpun kita berjaraknya jauhan, tapi semangat kita tetap semangat bersama-sama. Kita mulai ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, good. Oke. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang matematika, yaitu operasi, pecahan, perkalian, dan pembagian tidak senilai. Minggu lalu kita sudah belajar pecahan, perkalian, dan pembagian senilai. Nah, hari ini kita belajar tentang operasi pecahan, perkalian, dan pembagian tidak senilai. Nah, kita hari ini belajar tentang apa sih operasi pecahan tidak senilai itu, kemudian bagaimana cara kita menentukan pecahan tidak senilai itu, dan contohnya, contoh kehidupan sehari-hari itu seperti apa pecahan tidak senilai itu. Ya, siap? Siap? Ini Bu lihat kayaknya ada yang ngantuk ini. Ada yang ngantuk ini Nur Indri belum makan kayaknya ya. Andini ini kayaknya ngantuk, wajah-wajah ngantuk nih. Oke, kalau masih ngantuk, biar belajarnya fokus, di sini Ibu ada permainan. Jadi permainannya ikuti perintah komando. Ingat ya, ikuti perintah komando. Jadi apa yang Ibu perintahkan kalian harus tunjuk dengan benar. Misalnya Ibu menunjuk pegang kepala, kalian pegang kepala. Kalau Ibu pegang telinga, kalian pegang telinga. Ya, bisa? Bisa, gampang, mudah? Mudah, oke. Ya, kita mulai ya. Ini kelihatan nih siapa yang tidak konsentrasi, siapa yang konsentrasi. Nah, ini bakal kelihatan. Mari kita lihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sekarang ikuti saya, pegang hidung. Oke, sekali lagi ya. Mari ikuti saya, pegang kepala. Oke, Andi ini masih pegang hidung. Iya, berarti semuanya sudah konsentrasi ya. Sudah siap belajar? Siap belajar? Siap. Nah, berarti ini menandakan bahwa anak-anak Ibu sudah konsentrasi dan siap untuk belajar. Karena belajar matematika itu harus berkonsentrasi penuh ya, jangan setengah-setengah. Oke, baik. Ibu tampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Sebentar. Jangan lupa bahagia ya. Bahagia dulu baru belajar.
Sudah sarapan semua belum nih? Sudah. Oke. Sudah terlihat semuanya layarnya? Sudah ya? Sudah terlihat? Oke, sudah. Kita mulai ya. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, kita akan belajar tentang operasi bilangan pecahan, perkalian, dan pembagian tidak senilai. Nah, Ibu harapkan kalian mengikuti pelajaran ini dengan serius ya, karena pembelajaran hari ini tuh untuk pembelajaran semua pembelajaran ya, tidak hanya digunakan pada saat ulangan untuk menjawab soal dengan benar, tidak. Ini pembelajaran sangat penting untuk kalian. Nanti harapannya kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih? Kayak misalnya membagi roti. Misalnya ada roti utuh nih, roti utuhnya dibagi menjadi 2 bagian. Nah, itu juga termasuk ke dalam apa? Ke dalam pecahan, seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan kalian konsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik agar hasilnya maksimal. Oke, kita mulai ya. Nah, bukan kemarin ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Kira-kira dari pertemuan minggu lalu ada yang belum paham pecahan senilai? Si Husnul ya, belum paham ya? Oke, kalau belum kita coba lihat dulu pecahan senilai. Kita mengingat kembali ya, agar kalian ketika masuk ke pecahan nanti materi selanjutnya pecahan tidak senilai, kalian sudah bisa tahu nih, oh ternyata seperti ini gitu ya. Coba kita ingat kembali, kita menyanyikan lagu pecahan senilai ya, supaya ingat. Anak-anak juga boleh menyanyi bersama ya. Aku senang matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas bawah penyebut. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas pembilang bawah penyebut. Bilangan yang sama bagi dengan bilangan yang sama. Oke, sekali lagi ya, biar ingat. Sama-sama bernyanyi. Aku senang matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas pembilang bawah penyebut. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas pembilang bawah penyebut. Bilangan yang sama agar jadi pecahan senilai. Bagi dengan bilangan yang sama agar jadi pecahan senilai. Oke, jadi setelah kita mendengarkan dan ikut bernyanyi lagu pecahan senilai, jadi perlu diingat bahwa pecahan senilai itu bagi dengan angka yang bagi angka yang sama kali dengan angka yang sama, bilangan maupun penyebut maupun pembilang, agar pecahan menjadi senilai. Itu konsep dasarnya yang harus kalian pegang. Pokoknya bagi atau kali penyebut dan pembilang dengan angka yang sama agar pecahan menjadi senilai. Kita lanjut ya. Nah, coba siapa yang mau bacakan pengertian pecahan senilai? Siapa yang mau baca? Siapa itu? Pradita, Bu. Ya, coba Pradita dibacakan yang keras. Pengertian pecahan senilai.
Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, jadi pecahan senilai itu pecahan yang memiliki nilai yang sama, bukan nilai yang berbeda. Nilainya yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kalau pembilang itu yang seperti apa? Pembilang itu letaknya di atas. Misalnya 2/3 misalnya ya. Nah, ini pembilangnya yang mana? Yang 2. Pintar. Tadi siapa yang nyebut? Siapa? Indri. Indri 100 poin untuk Indri. Kalau misalnya penyebut yang mana? Siapa itu yang nyebut? Indri lagi. Ya, jadi pembilangnya itu 2, penyebutnya 3. Nah, ini kalian juga harus paham tentang konsep ini ya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai itu yang pertama ada menggunakan 2 cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama dengan menggunakan gambar. Coba sekarang anak-anak perhatikan. Nih, ini bundarannya sama kan? Sama. Kemudian yang ini diasir warna oranye dan ini warna merah. Ini sebenarnya nilainya itu sama. Nilainya itu sama. Coba kalian perhatikan. Yang di oranye ini sama yang di merah itu sama ya. Sama kan? Tapi angkanya pembagiannya yang berbeda. Kalau ini 1, kalau ini 2. Benar? Benar tidak? Benar, Bu. Benar. Coba kalian hitung di sini. 1, 2. Kemudian ini 1. Tapi daerah pengarsirannya sama. Lebarnya juga sama. Kalau ini 1/4. 1, 2, 3, 4. Kalau ini 2. 1, 2, 2/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai sini paham? Paham dulu enggak nih? Paham. Coba siapa yang berani menyimpulkan? Yang berani menjelaskan kembali? Coba, Nur Indri berani? Husnul? Gimana Indri? Yang mana, Bu? Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Coba jelaskan kembali gimana? Kalau yang satu jadi mungkin dijelaskan. Yang 1/4 itu kan, Bu, ada 4. Nah, di atas itu berarti menjadi penyebut pembilang, Bu. Iya. Iya, jadi intinya mengapa ini dikatakan pecahan senilai? Karena dari gambar saja kita sudah tahu bahwa di gambar ini daerah arsirannya itu sama. Yang oranye ini di sini, yang merah ini di sini, tapi pembagiannya daerah arsirannya berbeda. Yang ini 2, yang ini 1. Begitu ya. Paham sampai di sini? Paham? Paham tidak? Kalau paham Ibu lanjutkan ya. Oke, Ibu lanjut ya. Sip. Nah, cara yang kedua untuk menentukan pecahan senilai itu dengan cara matematikanya. Nah, pertama dengan cara dikali dengan angka yang sama. Ingat, dikali dengan angka yang dikali dengan angka yang sama dan antara pembilang dan penyebut. Contoh soalnya, buktikan pecahan 1/4 senilai dengan 2/8 atau 1/4 sama dengan 2/8. Nah, kalian harus mengingat bahwa lambang senilai, pecahan senilai itu dilambangkan dengan sama dengan. Ya, ingat, kalau senilai itu sama dengan.
Nah, mari kita buktikan bahwa pecahan 1/4 ini senilai dengan 2/8. Cara buktikannya bagaimana? Dengan cara dikali. Kita lihat dengan cara dikali dulu ya. Nah, ini 1/4 sama dengan 2/8. Dikali berapa yang hasilnya 2, dan dikali berapa yang hasilnya sama dengan 8. Coba kita lihat di sini. Oh, salah. Nah, dikali dengan 2. Coba kita lihat. 1 dikali 2 hasilnya berapa? 2. 4 dikali 2 hasilnya berapa? 8. Sampai sini paham? Mudah? Mudah tidak? Nah, intinya untuk melihat apakah 1/4 itu senilai dengan 2/8 dikali dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Kalau ini sama dikali 1 kali 2 hasilnya 2, 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka 1/4 itu senilai dengan 2/8. Pintar. Kita lanjut. Nah, yang kedua itu dengan cara dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Sebenarnya ini sama, hanya saja dia dibagi ya, dibagi. Nah, ingat lambang senilai itu adalah sama dengan. Contoh soalnya buktikan bahwa 3/12 itu senilai dengan 1/4. Kita lihat. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya berapa? 1. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, jadi dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut ya. Nah, kemudian ini ada soal cerita. Coba kalian perhatikan di layarnya. Bibi membeli sebuah pizza dan dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ani memakan 1/4 bagian, sedangkan Anton memakan 1/2 bagian. Nah, berapakah bagian dari pizza yang telah mereka makan? Kemudian berapa bagian dari pizza yang tersisa? Nah, kalian fokus ke pizzanya ya. Lihat pizzanya. Nah, sekarang kita lihat dulu Ani. Ani dia memakan 1/4 bagian. Nah, dikali berapa angka yang hasilnya itu sama? 1/4 dikali 2. 4 kali 2 hasilnya 8, 1 kali 2 hasilnya 2. Pokoknya dikali dengan angka yang sama. Kemudian di sini ada Anton, ya kan? Anton di sini memakan berapa? 1/2. 1/2 dikali 4/4 hasilnya 4/8. Nah, jadi ini sama kan? Ininya sama, ininya juga sama. Kemudian baru dibagi. Banyak pizza yang dimakan 6/8 dibagi 2/2 hasilnya 3/4 bagian. Jadi pizzanya berapa? 2/8 dibagi 2/2 hasilnya 1/4 bagian. Jadi berapa bagian dari pizza yang tersisa? Yaitu sama dengan 1/4 bagian. Banyak pizza yang dimakan 3/4 bagian. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti yang pertama tuh yang perkalian tuh dikali silang gitu ya, Bu? Tidak dikali silang. Jadi dikali dengan angka yang sama. 1 dikali 2 berapa? 2. 4 dikali 2 berapa, Indri? 8. Sama, Anton. 1 kali 4 berapa, Indri? 4. 2 kali 4 berapa? 8 ya. Tidak dikali silang ya. Nah, untuk husnul istiqomah tadi belum paham. Sekarang gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pecahan tidak senilai. Nah, coba siapa yang mau baca pengertian pecahan tidak senilai? Siapa yang berani? Ayo, siapa tadi? Husnul, Bu. Ya, Husnul yang keras suaranya, ayo. Pecahan tidak senilai. Pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dengan penyebut. Iya.
Iya, cakep Husnul ya. Terima kasih Husnul. Nah, jadi pecahan yang tidak senilai itu dia kebalikannya dengan pecahan senilai. Kalau tadi pecahan senilai itu dibagi atau dikali dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut, kalau tidak senilai itu pembaginya itu beda. Tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dengan penyebut. Nah, jadi berbeda ya. Kalau tadi sama, kalau ini tidak sama. Dikali atau dibagi dengan angka yang tidak sama, gitu intinya ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada potongan pizza. Sama, caranya ada dua. Yang pertama itu dengan gambar, cara menentukannya. Yang kedua dengan cara matematika. Sekarang kita lihat dulu di gambarnya. Nah, ini ada dua pizza. Coba kalian perhatikan. Di sini dari segi potongan saja sudah berbeda, ya kan? Beda tidak? Beda, Bu. Daerah arsirannya itu berbeda. Nah, di sini 3/6 dan di sini 6/8. Jadi dari gambar saja menandakan bahwa ini merupakan pecahan tidak senilai. Nah, sama, ini juga tidak senilai. Kalian lihat daerah arsirannya. Nah, kalau ini di sini 2, ya kan? Hanya separuh ini saja. Kalau ini banyak kan daerah arsirannya? Nah, ini banyak kan hasilnya warna merah ini kan? Nah, jadi dia menandakan bahwa pecahan ini tidak senilai, bukan senilai. Nah, ini 2/8, ini 4/6. Nah, selanjutnya dengan cara matematikanya. Nah, 2/4. 2/4 itu tidak senilai dengan 6/8. Bagaimana caranya kok bisa tahu 2/4 itu tidak senilai dengan 6/8? Coba kita lihat di sini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Coba kalau 4 dikali 3 berapa? 12. Tidak senilai kan dengan 8? Iya. Nah, jadi dikali berapa yang hasilnya 8? Dikali 2. Nah, ini merupakan pecahan tidak senilai karena angka yang dikalikan antara pembilang dan penyebut itu berbeda. Nah, kalau ini dikali, kalau ini dibagi. Coba kita lihat. 6 dibagi berapa yang hasilnya 2? Dibagi 3. 8 dibagi 3 apakah hasilnya 4? Tidak. Dibagi berapa yang hasilnya 4? Dibagi 2. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham, biar tambah paham. Ibu perlihatkan media yang sudah Ibu buat ya. Nih, kalian nampak? Nampak tidak? Nampak ya? Nah, sekarang kalian di sini. Kalian bayangkan kalau ini adalah pecahan pizza. Cek-ceknya kalian makan pizza ya. Kalian bayangkan di sini. Nah, di sini ibu akan memasang 2/4 di sini. Di sini 2/4, di sini 4/8. Oke, tempel. Nah, di sini ada 2/4, kelihatan? Kurang jelas ya? Ini sudah jelas? Ini 2/4 jelas? Iya. Kalau yang di sini 4/8, jelas? Terbalik tidak tulisannya? Tidak ya. Ini 4/8, ini 2/4, ini 4/8. Sekarang kita pasang 2/4. Berarti jumlah pizzanya berapa? 2. Jumlah pizzanya 2. Maaf ya. Oke. 2. Kalau di sini berapa pizzanya?
4/8 berarti pizzanya berapa? 4. 4. Kita buktikan, ini pecahan senilai atau tidak senilai. Nah, kalau kalian sudah paham, pasti kalian sudah bisa menjawabnya. Aduh. Oke, sudah ya, 4/8. Sekarang kita buktikan, 2/4 itu senilai atau tidak dengan 4/8. Coba, 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2. Kemudian 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 2. Ini menandakan bahwa pecahan 2/4 dan 4/8 itu senilai atau tidak senilai? Senilai. Kalau senilai tadi lambangnya apa? Sama dengan siapa yang ibu tadi? Indri. 100 lagi untuk Indri. Ayo yang lainnya mencari poin. Kita tulis ya di sini. Aduh. Jatuh anak-anak. Kita tulis lambang sama dengan ya di sini ya. Oke, jadi pizza yang pecahannya 2/4 dan 4/8 itu senilai, maka lambangnya sama dengan. Ini dengan cara perkalian ya. Coba sekarang kita dengan pembagian. Bentar ya. Oke, sekarang ada 6/8 sama 2/4. Senilai atau tidak ya? Coba kita pasang dulu pizzanya. Pizzanya dia mau berapa? 6. Kita tempel di sini pizzanya sebanyak 6. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ya, pas ibu memasang tidak terlihat di kamera karena jatuh dia. Nah ini ya, 6/8 sama 2/4 nih pizzanya. Oke, sekarang kita buktikan apakah 6/8 itu sama 2/4 itu senilai atau tidak senilai. Coba, 6 dibagi berapa yang hasilnya 2? 6 dibagi berapa? Dibagi 3. Kalau 8 dibagi 4, kalau 8 dibagi 3 bisa nggak hasilnya 4? Tidak bisa kan? Jadi 8 dibagi berapa yang hasilnya 4? 2. Jadi yang di atas tadi dibagi 3, yang di bawah dibagi berapa? 2. Ini menandakan bahwa pecahan 6/8 sama 2/4 itu tidak senilai. Lambang tidak senilai apa? Sama dengan dari. Tidak sama dengan itu kita coret ininya. Ya, coret. Nah, jadi gini hasilnya. Tidak sama dengan. Artinya dia tidak senilai. Pinter semuanya. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah paham? Baik, jika sudah paham, Ibu akan kembalikan lagi ke PPT Ibu. Ibu mau ngambil nilai kalian untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi hari ini ya. Sebentar, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian mengerjakan soalnya nggak banyak, hanya 3 saja. Nanti jika sudah selesai, kalian tunjukkan di buku kalian sorotkan ke buku kalian ya, pakai kamera kalian. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Paham sampai di sini? Paham. Sebentar Ibu share dulu.
Nah, soal. Oke, kalian kerjakan ini ya. Jelaskan pengertian pecahan tidak senilai dengan lengkap. Lengkapi pecahan tidak senilai menggunakan pembagian berikut. Mungkin Ibu serahkan juga di grup ya. Ibu kasih di grup, nanti kalian mengerjakan. Kalian buka grup kelas kita ya. Oke, sama ini. Ada 3 saja. Kalau sudah selesai, kita koreksi bersama-sama. Ya. Oke, silahkan anak-anak. Ditulis dulu soalnya, dikerjakan dulu. Dikerjakan ya. Jangan tidak dikerjakan, ini masuk nilai nih. Udah Ibu kirim ya di grup, kalian kerjakan. Sebentar saja, ini tidak sulit, ini mudah. Kalau yang sudah selesai, boleh? Yang sudah selesai boleh ditunjukkan bukunya. Sudah selesai Pradita. Mantap, Pradita sudah selesai. Coba Ibu mau lihat mana kerjaannya. Oh, itu Pradita ya. Pengertian pecahan tidak senilai dengan lengkap. Yang pertama apa? Pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dan penyebut. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua, lengkapi pecahan tidak senilai menggunakan pembagian berikut. 4/2 dibagi 2/1. Hasilnya 2/2. 2/2. Oke, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir belum, Bu. Belum selesai ya, yuk selesaikan dulu Pradita. Selesaikan dulu ya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Yang lainnya sudah siap? Sudah selesai? Yang 3 belum, Bu. Oh iya, kerjain dulu ya Dita ya. Selesaikan dulu. Oke, yang lainnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah disiapkan bukunya, kita koreksi bersama-sama ya. Ibu buka lagi PPT-nya, kita sama-sama mengoreksi. Nanti yang betul dibetulkan, yang salah tetap disalahkan, tapi di sampingnya atau di bawahnya itu dibenarkan ya. Yang benar yang mana gitu ya. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Paham, Bu. Siap. Oke, sudah semuanya? Siap? Siap, Bu. Oke, soal yang pertama. Jelaskan pengertian pecahan tidak senilai dengan lengkap. Jawabannya apa tadi, Pradita? Pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dan penyebut, Bu. Kalau Nur Indri jawabannya apa? Sama, Bu. Sama. Nisha? Sama, Bu. Husnul? Sama, Bu. Sama semua jawabannya. Coba kita cek benar atau enggak ya. Pengertian pecahan tidak senilai dengan lengkap ya. Pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dengan penyebut. Betul ya? Semuanya benar? Benar, alhamdulillah. Berarti 100 semuanya. Pintar anak ibu semuanya. Nomor 2, lengkapi pecahan tidak senilai menggunakan pembagian berikut. Yang pertama ada 4/2 dibagi 2 per titik-titik sama dengan titik-titik per 2. Jawabannya berapa? Si Husnul berapa? Halo, Husnul Istiqomah? Jawabannya berapa? 2/2. Coba dibacakan yang lengkap. Yang 4/2 dibagi 2
2/2. Kalau Nisha berapa? Sama juga? Sama. Nur Indri sama? Ya, yang lainnya memperhatikan ya. Coba kita lihat di sini. Jawabannya 4/2 dibagi 2/1 sama dengan 2/2. Benar ya? Semuanya benar? Ada yang salah? Benar semuanya. Ada yang salah tidak? Ada yang salah? Tidak ada? Iya. Bagus semuanya ya, dapat 100 semuanya. Kemudian soal terakhir. Kita memeriksa pecahan tidak senilai. Tentukan pasangan pecahan yang tidak senilai berikut dengan tepat. Nah, dari kedua pasangan ini, gambar ini, manakah yang pecahan tidak senilai? Yang mana? Apa? Yang B. Siapa tadi tuh? Indri. Coba buktikan berapa hasilnya? Yang pertama, yang B itu hasilnya 1/4 dikali 4/2 sama dengan 48. Oh ya. Yang lainnya? Sama atau ada yang beda? Kita lihat ya hasilnya ya. Yang A itu 1/3 dikali 5/5. Hasilnya 5/15. Ini adalah pecahan senilai. Mengapa senilai? Karena sama-sama dibagi 5. Kalau yang B, 1/4 dikali 4/2. Hasilnya 4/8. Nah, ini tidak senilai karena tidak sama dibagi dengan angka penyebut dan pembilangnya itu berbeda. 1 dikali 4 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Ya. Ada yang dapat 100? Ya, Bu. Siapa itu? Ibu. Nur Indri, good job. Yang dapat 60 ada? Tidak ada dapat 60? Dapat 100 semuanya? Iya, bagus, luar biasa ya anak-anak ibu ya. Jangan lupa nanti bukunya itu nanti diserahkan hari Kamis nanti ya. Diserahkan ke ibu hari Kamis nanti. Soalnya mau ibu pindahkan nilainya ya. Oke, baik. Sampai di sini. Ada yang belum jelas semuanya? Karena semua dapat 100, insya Allah sudah jelas semuanya ya. Nah, pekan depan kita akan berjumpa lagi ke materi berikutnya. Jangan lupa untuk selalu tekun belajarnya ya. Jangan lupa ngajinya, sholatnya juga ya, jaga kesehatannya. Oke semuanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Kita membaca doa. Ibu pimpin lagi ya. Baik, Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang cantik-cantik ya, yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan berkah untuk kalian semuanya. Ya, jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Kita bertemu lagi di pekan depan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.